Selamat datang kembali di channel saya. Kita akan melanjutkan pembahasan Boruto The Blue Vortex. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 16, kini kita akan melanjutkan di chapter 17. Di negara angin yaitu Desa Suna, Konohamaru Sarada dan juga Mitsuki yang diutus Shikamaru untuk menyelesaikan masalah yang menimpa Kazekage Gaara. Mereka pun akan ditemani dua shinobi dari Desa Suna. Terlihat di sana Matsuri dan Ryu sedang mengamati seekor katak. Para pohon bilang, Boruto sendiri yang menaruh katak ini di sini. Tidak salah lagi Boruto pernah kemari, ucap Matsuri. Para pohon, di gurun pasir begini, gerutu Ryu. Mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah, jawab Matsuri. Kita bisa mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau kolaboratornya. Di kejauhan Shikamaru dan yang lainnya terlihat masih mengawasi mereka. Dari cara bicaranya sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat dia akan mendeteksi keberadaan kita, gerutu Konohamaru. Untuk saat ini semuanya sesuai informasi, kalian sudah siap, Konohamaru lagi. Guru Konohamaru, kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan, tanya Yodo. Iya, seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu, setidaknya strategi ini disusun dengan berlandasan informasi itu, jawab Konohamaru. Untuk jaga-jaga biar kupastikan dulu, apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini? Tanya Konohamaru kepada semua anggotanya. Tidak masalah, walau aku ragu strategi ini bisa berjalan lancar, jawab Mitsuki. Jangan bilang begitu, kita sudah sampai di sini jadi apa boleh buat, ucap Konohamaru dan mulai berjalan menuju tempat dua Shinju itu berada. Kemudian Sarada dan Mitsuki mengikutinya. Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian? Sedang apa di situ? Tanya Konohamaru setelah sampai di dekat mereka. Senior, ada ninja yang datang, ucap Ryu melirik Matsuri. Konohamaru Saritobi, gerutu Matsuri sambil menatap ke arah Konohamaru. Sepertinya, identitas kita belum terbongkar, senior bagaimana? Ucap Ryu menatap Matsuri yang masih terdiam menatap Konohamaru. Rasanya ada yang aneh denganku Ryu, kau saja yang bicara. Jawab Matsuri yang masih terdiam dan tak lepas pandangannya dari Konohamaru. Melihat itu Konohamaru pun teringat akan kata-kata Shikamaru sebelum pergi mengawali misi ini. Mengalahkan manusia pohon dewa itu tidak cukup, yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Jika Togedama itu dikembalikan kepada mereka yang terjebak di pohon, mereka akan bisa diselamatkan. Aku dapat informasi ini dari sumber yang terpercaya. Sebaliknya kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit kembali berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka beberapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi, dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itu sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi penilaian ini bersifat relatif, kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat. Intinya yang ingin aku sampaikan adalah, para manusia pohon dewa itu, bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir. Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali, paling tidak saat ini mereka masih belum memilikinya, binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri. Mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia, mereka adalah ancaman yang besar. Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan, agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kalau Naruto, pasti tidak akan mengambil langkah ini, tapi aku berbeda aku menerapkan strategi ini, untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia, demi keberlangsungan umat manusia. Selain itu Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Apa kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai target? Karena dia memiliki perasaan cinta padamu. Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu, lebih tepatnya dia masih belum bisa memahami. Perasaan apa itu sebenarnya? Pada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung, kalau itu terjadi maka posisi kita jadi lebih menguntungkan.
Jangan mengasihani mereka, manusia pohon dewa itu adalah musuh kita. Menurut informasi yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu, kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukan perkara mudah. Jika itu terjadi kita perlu memisahkan mereka, jaga agar jangan sampai mereka curiga. Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran, begitulah pesan Shikamaru sebelum mengutus Konohamaru dan yang lainnya dalam misi ini. Aku pemimpin tim ini Konohamaru, yang ini Sarada, dan yang ini Mitsuki, ucap Konohamaru memperkenalkan diri mereka. Kalau kalian, tanya Konohamaru. Aku Ryu, dan ini seniorku, ucap Ryu sambil menunjuk ke arah Matsuri yang masih terdiam dan berdiri di belakang Ryu. Hei Matsuri, kau kenapa? Dari tadi sikapmu aneh banget, tanya Ryu berbisik ke arah Matsuri. Ryu dan Matsuri, salam kenal, kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama, kami juga sedang mengejar dia, bagaimana kalau kita bekerja sama, ucap Konohamaru. Bagaimana senior? Bisik Ryu ke arah Matsuri. Boleh juga, jawab Matsuri yang masih bersembunyi di belakang Ryu. Katak ini mata-mata yang dipakai Boruto dan kolaboratornya, kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini, gerutu Konohamaru sambil memandangi katak yang ada di atas pasir. Guru, ada potongan logam yang jatuh, ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu, teriak Mitsuki. Mungkin ada petunjuk lain lagi, mari kita periksa area sekitar. Kita bagi tugas, Sarada dan Mitsuki, tolong periksa area sebelah sana, ucap Konohamaru. Matsuri kan, namamu, ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Tanya Konohamaru menatap Matsuri. Nafasku sesak, kenapa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Gerutu Matsuri di dalam pikirannya. Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto, ucap Sarada. Serius? Jangan-jangan dia masih ada di dekat sini, jawab Ryu. Rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitar sana, ayo ikut ke sana biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka, saut Mitsuki. Mendengar ajakan mereka, Ryu melirik ke arah Matsuri. Kak Matsuri bagaimana? Tanya Ryu. Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini, serahkan saja pada kami, jawab Konohamaru mendahuluinya. Kemudian Sarada, Mitsuki dan Ryu pergi dari area itu. Tenang saja Pak Guru, bisa diandalkan kok, ucap Sarada melirik Ryu. Iya makasih, ternyata ninja Konoha itu memang isinya orang-orang baik, persis seperti yang aku dengar, Kak Jura aja benar-benar menghormati kalian, ngomong-ngomong Kak Jura itu bos kami. Jujur saja tadinya kalau bertemu dengan para ninja, aku berniat langsung membunuh saja, ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya, ucap Ryu. Jangan menakut-nakuti kami begitu dong, saut Sarada. Di sisi lain Konohamaru yang berdua dengan Matsuri mulai mengajaknya bicara. Kau masih tidak enak badan, bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat, ucap Konohamaru. Mereka pun duduk di suatu tempat dengan Konohamaru yang terus menatap Matsuri. Bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang? Tanya Konohamaru. Aku tidak tahu, soalnya biasanya aku tidak seperti ini, jawab Matsuri. Bagaimana ya, menurutku merasa seperti itu, bukan sesuatu yang aneh, ucap Konohamaru. Di sisi lain di tempatnya Eida, kata Kashin Koji berada di sana. Eida, aku ingin tahu situasi di sana, tolong lihat sekarang, ucap kata Kashin Koji. Kalau ada si kakek itu bagaimana? Jawab Eida membayangkan Mamushi menatap dirinya. Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka, kau tidak perlu khawatir dia akan melihatmu, jawab kata Kashin Koji. Baiklah, ucap Aida yang mulai menggunakan kekuatannya untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di desa Suna. Di tempat lain di markas Kashin Koji terlihat juga Boruto. Untuk saat ini berjalan lancar, setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua, ucap Kashin Koji. Setelah ini bagaimana? Tanya Boruto. Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri, idealnya pertama-tama Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu, kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri, jawab Kashin Koji. Kemungkinan gagalnya berapa persen? Tanya Boruto. Tidak begitu tinggi, jawab Kashin Koji. Jangan mencoba mengelabuiku, aku tanya berapa persen, ucap Boruto dengan penuh kecemasan. Berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana, alasannya sama dengan Himawari, kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Kalau itu terjadi kali ini, kau akan terbunuh,
kita tidak boleh kehilangan dirimu, jawab Kashin Koji. Di tempat lain di desa Konoha terlihat Jurang sedang memilih buku, di salah satu toko buku di sana. Ada penyusup menurut data Cakra, salah satu manusia pohon Dewa Jura, saat ini posisinya di toko buku distrik C, ucap tim deteksi melaporkan kepada Shikamaru. Biarkan saja jangan diusik, kita tidak perlu membuat warga sipil mengungsi juga, lalu sampaikan pada setiap kombatan, agar tidak menyerang, instruksi Shikamaru. Di sana Jurang mengambil beberapa buku, dan dia pun tidak lupa untuk membayarnya. Di tempat lain terlihat Amado yang kedatangan Kawaki, Kawaki langsung mencengkram Amado dengan menggunakan tangannya. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya, ucap Kawaki. Dan chapter 17 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.